Ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korin Risyari Tarwiyah dari kelas CSD semester 5 dengan nomor NIM 2019820021 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Latifah Kurataini, yaitu membahas mengenai proyek ilmu pengetahuan sosial. Stay tune. Urgensi dilakukan pengembangan pembelajaran IPS. Di saat seperti ini bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial sedang diabaikan oleh siswa maupun orang tua siswa. Kenapa? Karena orang tua siswa menganggap ilmu pengetahuan sosial ini tidak lagi penting. Orang tua siswa itu lebih terfokus kepada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sehingga banyak anak yang memiliki perilaku sosial yang kurang baik. Oleh karena itu perlu diadakan pengembangan pembelajaran IPS. Karena pembelajaran IPS ini dapat mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap keadaan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini bisa dikatakan ilmu yang paling dekat dengan dirinya, karena ilmu pengetahuan sosial ini berhubungan langsung dengan lingkungan. Nah, jadi apabila anak mengembangkan ilmu pengetahuan sosial pada dirinya, maka mereka akan memiliki jiwa yang baik, memiliki rasa kepekaan tinggi terhadap lingkungan, dan memiliki sikap mental positif yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial sangatlah penting, khususnya bagi anak-anak. Hal apa saja yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran? Menurut saya, yang dapat mengembangkan pembelajaran itu yang pertama itu merubah metode pengajaran. Karena dalam metode pengajaran itu sangat dipentingkan. Misalkan kayak guru yang tadinya mengajar itu kayak biasa-biasa aja, membuat siswa bosan. Terus kalau ketika diganti metode pengajarannya menjadi lebih menarik, menjadi lebih seru pembahasannya, itu akan cepat mudah dipahami oleh siswanya. Yang kedua itu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran juga sangat membantu siswa dalam memahami, karena siswa ini lebih menyukai pembelajaran yang sifatnya itu memiliki contoh yang nyata, seperti menggunakan gambar atau memanfaatkan media-media pembelajaran yang sedang ramai digunakan, seperti guru menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantunya itu bisa berupa PPT, terus video pembelajaran yang berasal dari YouTube, terus Powtoon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, berikan contoh materi yang mudah dipahami, karena itu sangat memudahkan anak. Kenapa? Karena kalau guru memberikan contoh yang real, yang nyata dengan keadaan sekitarnya, itu memudahkan mereka dalam memahami materi yang disampaikan. Produk apa yang dihasilkan? Saya dan rekan-rekan memilih membuat storybook yang membahas mengenai ASEAN. Produk apa yang dihasilkan dan jenis apa? Kami memilih media pembelajaran storybook. Penggunaannya itu untuk kelas tinggi seperti kelas 5 dan kelas 6. Mereka sudah membahas mengenai ASEAN. Jelaskan KI dan KD yang berkaitan dengan materi. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga,
memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dan indikator. Kompetensinya yaitu 1.3, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Indikatornya yaitu 1.3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kompetensi intinya 2.3, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikatornya 2.3.1, menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis. Tahapan pembuatan storybook. Yang pertama itu, masing-masing anggota mencari materi yang berkaitan dengan ASEAN. Yang kedua itu, mulai mengumpulkan dan menjadikan satu hasil temuannya berkaitan dengan ASEAN. Yang ketiga itu, menentukan aplikasi apa yang tepat untuk pembuatan storybook. Kami memilih Canva sebagai aplikasi yang dapat dijadikan untuk pembuatan storybook. Selanjutnya itu kami memulai memasukkan materi dan mulai mengedit mengenai template storybook yang tepat untuk ASEAN. Kendala dalam penyusunan storybook itu yang pertama itu keterbatasan animasi. Kami sangat keterbatasan sekali dalam menentukan animasi, sehingga banyak perubahan-perubahan animasi awal pembuatan storybook, sehingga kami menemukan animasi yang tepat. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Cara mengatasi kendala tersebut yaitu kami mengganti konsep awal dengan menyusun kembali seperti karakter dan alur ceritanya, sehingga apa yang kami buat itu menjadi lebih menarik dan lebih nyambung antara alur dengan karakter. Manfaat produk yang saya hasilkan itu dapat menambah wawasan bagi pembaca dan paling tepatnya itu memudahkan anak-anak untuk lebih jelas mengetahui mengenai ASEAN. Seperti apa sih ASEAN itu, di dalam buku tersebut ada. Terus tanggal berapa didirikannya ASEAN, tokoh-tokohnya apa, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi membuka website mengenai ASEAN karena di buku kami sudah ada mengenai ASEAN. Teman-teman, perlu kalian ketahui ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman, negara kita masuk loh ke dalam ASEAN. Nah, teman-teman, kalian juga perlu mengetahui bahwa ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atau Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara. Salah satunya itu ada negara kita, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Teman-teman, perlu kalian ketahui tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Haricos Ramos, yang kedua itu ada Abdul Razak, yang ketiga itu ada Sinantambi Raja Ratman, yang keempat ada Adam Malik, dan yang kelima ada Tanat Komat. Secara umum, media yang kami buat yaitu buku yang di dalamnya itu untuk mengenalkan kepada siswa mengenai materi ASEAN. Pembuatan buku ini dibantu oleh rekan-rekan kelompok 5.
Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Saya menyadari bahwa video yang saya buat kurang dari kata maksimal atau kurang dari kata menarik. Saya mengucapkan ribu-ribu maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan dibuka kritik dan saran untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.